Pada zaman dahulu kala, di suatu desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah sepasang suami istri yang mana mereka sangat ingin memiliki keturunan. Selama bertahun-tahun mereka sudah hidup bersama, kan tetapi belum juga memiliki anak. Hingga pada malam hari, sang istri mendapatkan mimpi dari sebuah raksasa besar bahwa menyuruhnya untuk pergi ke ladang untuk mengambil bungkusan yang diberikan raksasa tersebut besok pagi. Wahai petani kecil, jika Anda ingin punya anak, aku akan memberikannya. Tapi, ada syarat di dalamnya. Jika anak itu berusia 6 tahun, Anda harus memberikannya kepada saya untuk disambung. Baiklah Tuan, saya tidak peduli apapun syaratnya. Saya akan menyetujuinya Tuan. Bangunlah esok pagi dan pergilah ke ladang. Dan carilah bingkisan yang berisi biji timun. Dan rawatlah biji timun tersebut selama 2 minggu. Jika setelah 2 minggu ada biji timun yang besar dan berwarna emas, dan rawatlah dia. Apapun perintah Engkau, akan saya turuti Tuan, agar saya mendapatkan seorang anak. Ternyata itu cuma mimpi. Tapi kenapa terasa nyata sekali? Ada raksasa yang datang di mimpiku dan dapat mengabulkan keinginanku dan suamiku untuk memiliki anak. Tapi ada apa denganku? Ada apaan sih pagi-pagi? Berisik banget. Bapak, kau tahu tidak? Semalam aku bermimpi tentang apa? Aduh, baru bangun, dia tanya aja sih. Mana aku tempe tentang mimpimu semalam. Emangnya kamu mimpi apaan sih? Ih, si bapak mah. Aku tuh mimpi kalau ada raksasa yang menemuiku dan dapat mengabulkan keinginan kita untuk memiliki seorang anak. Dan dia menyuruh kita untuk bergegas pergi ke ladang saat kita bangun tidur dan menemukan bingkisan yang berisi biji timun. Tapi ada syaratnya. Ketika anak itu sudah besar dan berusia 6 tahun, kita harus kembalikan ke raksasa itu. Dalam mimpi kamu tersebut, kamu setuju dengan persyaratan raksasa tersebut? Tentu saja aku setuju, karena kau tahu kan, kita berdua sangat ingin memiliki seorang anak. Lalu, tunggu apa lagi? Mari kita buktikan bahwa mimpimu itu sekedar mimpi atau nyata. Wah, aku sangat semangat sekali sepertimu. Hatiku sampai deg-deg ser. Dengan penuh harapan, sepasang suami istri ini pergi ke ladang tempat mana mereka bekerja. Tetapi setibanya mereka di sana, Duh, si ibu bungkusan apa sih yang kita cari? Bapak aja nggak tahu. Luasnya berapa, lebarnya berapa, volumenya berapa. Sebenarnya bungkusan apa sih yang kita cari? Si bapak, ibu juga nggak tahu bungkusannya kayak gimana, ada di mana. Itu kita cari aja dulu. tiba-tiba saat mereka mencari bungkusan yang dimaksud oleh raksasa tersebut, bumi terasa berguncang. Dan saat itu mereka pergi mencari tempat untuk berlindung, yang mana terdapat gubuk di sana. Tetapi saat mereka berlindung, terdapat kaki besar di hadapannya. Mas Rio, bapak, ini raksasa yang ada di mimpiku. Ternyata mimpiku benar-benar nyata. Hah? Yang benar, Bu. Raksasanya menyeramkan sekali. Ih, Bapak takut. Hai kalian, bukannya lari kek, ngumpet kek di mana? Ini malah ngobrol. Ngobrolin apa tuh? Iya sih. Bus, raksasa bisa aja jadi malu. Ayah sadar dong, kan itu raksasa. Raksasa, kalau kau benar-benar ada, berarti apakah perkataanmu tentang aku dapat memiliki anak itu benar? Betul. Lihat bungkusan di belakang kalian dan tanamlah biji tersebut selama 2 minggu. Ingat passwordnya apa? Setelah 6 tahun, anak tersebut berikan kepada aku. Oke? Idih, susah nyari bungkusannya. Ternyata di belakang. Ibu gimana sih? Raksasa juga. Serok dong biar tahu bungkusannya ada di mana. Ampun, Bu. Bapak dimohon untuk serius sedikit ya. Ini tuh tuan raksasa, bukan Mr. Bean yang melawak tuh. Baik tuan, kami bersedia atas persyaratan yang kau ajukan. Begitu sepasang suami istri tersebut menyatakan bersedia, sang raksasa pun pergi dari hadapan mereka. Dan sesampainya di rumah, mereka langsung menanamkan benih biji
timun tersebut di halaman rumahnya. Namun, setelah 2 minggu kemudian, saat tanaman mereka panen, terdapat satu tanaman yang mana bentuk dan warnanya berbeda dari tanaman yang lain, yaitu timun ini berbentuk lebih besar dan berwarna keemasan. Pak, kok berat sekali ya? Dan besar sekali timun ini. Bisa untuk Doraemon kali ya? Ih, si ibu. Cus, mari kita belah. Siapa tahu di dalamnya ada kerapan pelunas utang. Si bapak bisa aja. Kita belah kali ya timunnya ya? 1, 2, 3. Ayah dan ibu pun sontak kaget dengan apa yang terdapat di timun emas tersebut. Bukan sulap, bukan sihir, dan bukan juga mikrofon pelunas utang. Yang ada di dalam timun emas tersebut adalah seorang bayi cantik yang sangat lucu. Wah, bayi perempuan di dalamnya. Cantik sekali. Aku iri. Si ibu, masa iri sama anak sendiri? Akhirnya keinginan kita terkabul ya bu, mempunyai seorang anak. Mana cantik lagi. Bapak juga iri deh. Kedua pasangan tersebut larut dalam perasaan yang sangat bahagia karena memiliki anak. Tetapi itu membuat mereka lupa terhadap janjinya kepada sang raksasa. Tahun demi tahun pun berlalu. Timun emas tumbuh menjadi anak yang cerdas, pemberani, dan ceria, membuat kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Beberapa hari sebelum timun emas genap berusia 6 tahun, sang ibu didatangi oleh sang raksasa melalui mimpi menyatakan bahwa timun emas akan dibawa olehnya seminggu lagi. Sang ibu pun tersontak kaget dengan perkataan raksasa. Pak bangun pak. Semalam ibu mimpi seminggu lagi raksasa itu akan datang mengambil putri kita. Apa yang harus kita lakukan pak? Waduh, gawat nih bu. Walaupun itu cuma mimpi, bapak takut kalau misalnya mimpi itu kenyataan. Seperti waktu dulu ibu mimpi tentang raksasa itu loh. Jadi ini bagaimana ya bu ya? Apa kita harus melaporkan polisi? Mana ada zaman sekarang. Si bapak dari masa depan ya. Sampai tahu tentang polisi-polisi gitu. Udah pak, jangan bersanda dulu. Sekarang ibu sedang cemas. Bagaimana kalau benar-benar seminggu lagi raksasa itu akan datang mengambil putri kita? Kita harus mencari cara untuk melindungi putri kita pak. Fighting! Semenjak hari di mana sang ibu dimimpikan oleh raksasa, sepasang suami istri tersebut merasa cemas dan khawatir akan timun emas. Dan saat timun emas melihat kedua orang tuanya termurung dengan penasaran, timun emas menanyakan hal tersebut kepada kedua orang tuanya. Bapak, ibu, ada apa dengan kalian? Belakangan ini, kalian terlihat begitu cemas. Apa yang sedang kalian pikirkan? Katakanlah padaku. Mungkin ada hal yang bisa aku bantu. Ya, bagaimana ya, Mun? Bapak dan Ibu ingin cerita, tapi tidak ingin membuat kamu merasa khawatir. Percayalah, Mun. Bapak dan Ibu sangat sayang sama kamu. Benar kata ibu Mun. I love you 3000. Hah? Mengapa Bapak dan Ibu berkata seperti itu? Tolong katakan yang sebenarnya, Pak, Bu. Aku perlu tahu apa yang terjadi. Nak, maafkan Ibu. Karena kamu maksa, Ibu harus menceritakan asal-usulmu yang selama ini telah Ibu rahasiakan. Maafkan Ibu, Nak. Rahasia? Rahasia apa, Bu? Iya bu, ada rahasia apa nih? Bapak juga penasaran. Bapak, tolonglah. Bapak kan juga tahu. Timun, sebenarnya kamu bukanlah anak yang lahir dari kandungan ibu, tapi kamu lahir dari sebuah timun emas. Makanya kamu dinamakan timun emas. Jadi saat itu ada raksasa besar yang datang ke ibu dan bilang kalau ibu akan punya seorang anak dengan cara menanam timun, dan dalam timun itu ada kamu. Tetapi setelah berusia 6 tahun, kamu harus ibu serahkan kembali ke raksasa itu, Nak. Maafkan ibu. Apa, Bu? Jadi aku ini bukan anak kandung ibu dan bapak?
Dan apa maksud ibu aku berasal dari sebuah timun emas dan nantinya akan diambil oleh raksasa itu? Aku sungguh tidak percaya semua ini, Pak, Bu. Nah, cerita itu benar apa adanya. Sebentar lagi usiamu genap 6 tahun. Kamu akan dikembalikan oleh raksasa tersebut. Tapi kami tidak tega untuk mengembalikan kamu. Kami sayang padamu juga. Kami juga tidak akan melepas kamu begitu saja, Nak. Kami akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Raksasa itu jahat, Nak. Sudah berhari-hari, ibu dan ayah timun emas mencari cara untuk menyelamatkan putri mereka. Akan tetapi, mereka belum juga menemukan jalan keluar. Dan hari ini, di mana umur timun emas tepat 6 tahun, dan kecemasan sangat meningkat pada saat itu. Lalu, ayah timun emas pun menemukan sebuah ide. Ia menyuruh timun emas untuk pura-pura sakit, karena pada saat itu belum terdapat masker. Jadi kemungkinan besar, sang raksasa pun akan takut tertular virus yang diderita timun emas. Dan saat matahari mulai terbenam, sang raksasa pun tiba di kediaman timun emas. Hai kalian petani kecil, mana janji kalian? Kembalikan anak itu. Raksasa, mohon maaf, bukan saya tidak mau menepati janji saya, tapi anak saya sedang sakit. Dan jika kamu bawanya sekarang, kamu akan tertular. Saya mohon waktunya 3 hari saja, sambil nunggu anak saya disuntik vaksin. Oke lah kalau begitu. Aku akan membawanya 3 hari lagi, tanpa ada tapi-tapian. Duh, ini raksasa ketawa mulu, bau mulut, nggak gosok gigi lagi. Parah. Tenang kok raksasa, kami akan menepati janjinya. Terus kok 100%. Sang raksasa pun pergi dari kediaman timun emas. Dan sejak saat itu, orang tua timun emas sibuk mencari cara bagaimana agar anaknya timun emas bisa selamat dari kejaran raksasa tersebut. Hingga pada suatu saat, orang tua timun emas memiliki ide untuk meminta bantuan kepada petapa yang tinggal di gunung-gunung tertinggi. Besok pagi-pagi, bapak dan ibu ingin pergi ke gunung untuk menemui besti ayah seorang petapa. Barangkali dia bisa bantu untuk mengeluarkan masalah ini. Iya, Nak. Selama kami pergi, tolong berhati-hati dan jangan pergi kemana-mana, karena ibu tidak punya ongkos untuk kamu naik kuda. Baik, Pak, Bu. Kita memang harus membinasakan raksasa itu. Bapak dan Ibu juga harus berhati-hati dalam perjalanan. Jangan lupa lihat kanan dan kiri, karena banyak pohon cemara. Keesokan paginya, ayah dan ibu timun emas itu pergi ke tempat petapa itu tinggal. Dan sampai di sana, mereka langsung menyatakan maksud dari tujuan mereka ke sana. Permisi, Nyai. Punten. Hai Besti, lama tak jumpa. Ngok, Nyai, mangga. Ada apa gerangan? Kenapa kalian tiba-tiba kemari? Maaf Nyai, kedatangan kita ke sini itu untuk meminta bantuan kepada Nyai. Jadi kita mempunyai putri bernama Timun Mas. Ya, pokoknya anak kita yang cantik Bayi Suji itu loh. Nah, si Bayi Suji ini mau dibawa raksasa, tapi kita nggak mau karena kita udah sayang banget sama si Timun Mas ini. Bagaimana ya Nyai caranya? Oh, jadi begitu. Baiklah, aku bersedia untuk membantumu dan istrimu. Tunggu sebentar ya. Iya, Nyai. Menunggu lama pun tidak apa. Ya, walaupun menunggu itu tidak enak. Tidak berapa lama, petapa tersebut kembali membawa 4 bungkusan kecil kepada orang tua timun emas. Nah, jadi saya memiliki 4 bungkusan yang masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan juga terasi. Berikanlah bungkusan ini kepada anakmu. Jika raksasa tersebut mulai mengejar anakmu, ingat, terasinya bukan untuk disambel, melainkan disebarkan kepada raksasa itu. Apakah kalian mengerti? Iya, Nyai. Kalau begitu, saya dan suami saya pamit pulang. Sebelumnya, terima kasih, Nyai. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan dan jangan lupa lihat kiri dan kanan karena ada banyak pohon cemara.
Lalu, sesampainya di rumah, ibu timun mas ini langsung memberikan 4 bungkusan kecil itu kepada timun mas. Mun, Timun Mas, datanglah kemari. Ayah dan ibu membawakan sesuatu. Ya bu, ada apa? Wah, memangnya apa yang ibu bawa? Uang untuk aku cekat Shopee. Istighfar Timun, bungkusan ini buat kamu melawan raksasa. Hah? Ada apa dengan bungkusan ini pak? Bu, kenapa ukurannya kecil-kecil? Sedangkan raksasa itu sangat besar. Dan bagaimana juga memakainya? Adakah tutorialnya? Mohon di-spill. Ini adalah senjata rahasia untuk melawan raksasa itu, nak. Bungkusan ini berisi jarum, garam, biji timun, dan juga terasi. Jika nanti raksasa itu mengejarmu, tebarkanlah isi dari bungkusan ini, nak. Dan ingat, kamu selalu membawa bungkusan ini. Harus selalu membawa. Dengar kata ibu. Kamu paham? Jelas bu, tapi Timun merasa takut. Wahai anakku, jangan takut, jangan risau. Kamu ini sudah memegang senjata. Nah, kami juga merasa lega karena kamu juga memegang senjata. Jadi, semangat! Kriya! Baik pak, Timun akan bersemangat. Tepat 3 hari setelah perjanjian orang tua timun mas dengan raksasa, raksasa pun tiba. Ternyata, ia sudah tidak sabar untuk membawa pulang Bezuki KW Super bersamanya. Siap. Mana paket mana? Ih, Bapak kebiasaan shopping mall. Timun mas pun berlari sekencang-kencangnya, sekencang sinyal IndiHome. Lari kemana sih? Kemana-mana hatiku senang. Lihat saja aku akan menangkapmu. Sang raksasa tersebut terus mengajarnya, dan terjadilah kejar-kejaran yang entah sampai kapan selesainya. Hingga saatnya tiba, sang timun mas pun kelelahan karena kejar-kejaran itu, tetapi raksasa malah makin mengejarnya. Lelah, hati. Mana raksasa itu masih mengejar? Sangat menyebalkan, bukan? Tapi ya, sama aku juga. Lihatin aja, aku akan menangkapmu. Oh iya, kan ibu memberikan aku bungkusan. Aku harus segera melemparkan bungkusan ini ke raksasa itu. Lalu timun mas menebar biji timun tersebut di sekelilingnya, yang mana hutan tersebut menjadi ladang timun. Lalu raksasa tersebut dililit oleh batang timun. Akan tetapi raksasa tersebut bisa melepaskan dirinya dan lanjut mengejar timun mas lagi. Hahaha, kau pikir aku lemah kalau lihat itu aja? Easy, memang easy. Duh, gak mempan lagi. Aku keluarin bungkusan kedua aja deh. Dan timun mas melemparkan bingkisan tersebut lagi, yang mana berisi jarum. Dan pas dilempar, jarumnya ini berubah menjadi apa? Ayo, peluk.
Ayo dibantu. Jadi apa? Prok. Dan ternyata jarum tersebut menjadi bambu runcing yang sangat tinggi. Tetapi sayangnya raksasa tersebut bisa melewatinya. Tetapi kakinya penuh dengan darah. Kok kalau lagi Timun Mas aku berhasil melewati kamu? Ampun deh, udah luka-luka kayak gitu. Udahan dong ngejarnya. Untung aku masih ada beberapa bungkusan. Liatin aja raksasa. Aku bakal ngalahin kamu karena aku tuh pro player. Lalu Timun Mas melemparkan bungkusan ketiga yang dimilikinya, yang mana berisi garam. Saat garam itu dilemparkan, hutan yang mereka lewati berubah menjadi lautan luas dan dalam. Tetapi lagi-lagi raksasa itu berhasil melewatinya. Ih, kok nggak makan juga sih? Aku udah capek tau larinya. Mana ini bungkusan terakhir aku? Aku harus mengalahkan raksasa itu. Aku nggak mau mati sekarang, apalagi masuk ke perut raksasa itu. Nanti skincare kesukaan ini bakal sia-sia. Nggak mau. Dengan keyakinannya, Timun Mas pun berhasil melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi, yang mana terasi itu meleset tempat di dekat raksasa tersebut, yang akhirnya berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya raksasa pun terjatuh tepat di lautan itu, dan akhirnya raksasa itu pun mati. Tamat. Tapi bohong. Kita lihat dulu seberapa senang Timun Mas yang berhasil mengalahkan raksasa itu. Akhirnya raksasa itu kalah juga. Rasain, lagian Timun Mas dilawan. Bapak, Ibu, I'm coming home. Putrimu yang cantik akan segera pulang. Timun Mas pun pulang dengan perasaan senangnya. Dia akhirnya tidak jadi mati di perut raksasa tersebut. Saking kegirangannya, Timun Mas pun berlari kepada ibu dan ayahnya di rumah. Syukurlah nak, ibu senang kamu kembali ke rumah. Kita bikin selamatan kali ya? Ayah juga sangat senang kamu selamat. Demi apa sih? Kita coba aja kali selamatan. Tidak perlu, Pak, Bu. Lagian, kita kan juga tidak boleh berkumpul-kumpul. Apalagi masker yang ada di rumah cuma adanya masker organik. Nanti sakit loh. Oh ya, Pak, jangan lupa dengan janji Bapak ya. Iya nak, sekarang juga Bapak beliin albumnya. Yippee! Kamsahamnida, Bapak, Ibu. Sarangnya, Tritahu. Orang tua Timun Mas sangat bahagia karena anaknya berhasil kembali ke rumah. Dan Timun Mas pun bersyukur karena dia masih bisa melihat kedua orang tuanya lagi. Pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini adalah orang yang selalu berniat jahat kepada orang lain seperti raksasa tersebut yang akhirnya bakal celaka. Selain itu, cerita tadi juga memberi pelajaran. Dengan usaha yang keras, segala cobaan dan rintangan hidup akan terselesaikan dengan baik. Seperti yang ditunjukkan dengan Timun Mas, ayah, dan juga ibunya. Berkat usaha dan kerja kerasnya, mereka berhasil mengalahkan raksasa yang ingin memakan Timun Mas.